warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Nahda Syafika dengan NIM J3A11981. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan juga perkembangan dari drone. Drone adalah pesawat kecil tanpa awak. Pesawat kecil ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Untuk menggunakannya, drone memiliki remote control untuk mengarahkannya saat terbang di udara. Seiring perkembangan zaman, kini drone dapat digunakan untuk siapa saja, termasuk masyarakat umum. Lebih seringnya, kini drone dapat digunakan untuk video liburan atau video traveling. Sejarah drone. Drone muncul pada abad ke-19, tepatnya pada sebelum Perang Dunia ke-1. Drone pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan menggunakan teknologi yang ada di zaman itu. Sejak saat itulah drone mulai digunakan untuk kebutuhan perang dan juga sipil. Perkembangan drone di Indonesia. Semakin pesat pengembangan drone, kini Indonesia juga menggunakannya. Di Indonesia, teknologi drone ini masuk sekitar tahun 2000-an. Namun, perkembangannya di Indonesia kurang bagus karena dimanfaatkan secara monopoli oleh suatu badan atau organisasi. Di Indonesia, kegunaan drone sendiri untuk video, foto, dan juga kegiatan jurnalistik. Keuntungan teknologi ini untuk jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis saat harus mengambil foto di tempat yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada komponen utama dari drone. Yang pertama ada kerangka atau frame. Frame merupakan salah satu komponen utama yang penting. Frame berfungsi sebagai bentuk dan tempat komponen diletakkan. Ukuran frame berbeda-beda, tergantung dengan jenis yang digunakan. Biasanya mulai dari 3 inch sampai 6 inch. Ukuran ini ditentukan dari panjang diagonal ujung peletakan motor. Frame terbuat dari serat karbon untuk menghindari patah apabila jatuh. Biasanya jenis drone race menggunakan X-frame, yaitu ukuran frame yang kecil untuk mempermudah pergerakan drone. Yang kedua ada motor dan baling-baling. Motor adalah penggerak dari suatu alat. Biasanya drone memiliki 3-4 motor. Motor menyesuaikan ukuran dari frame. Terdapat ukuran dan besaran kV pada badan motor. Semakin tinggi kV, maka arus yang dibutuhkan baterai semakin banyak dan kecepatan pun menjadi meningkat. Yang ketiga, ada pengendali kecepatan elektronik. Fungsi dari pengendali kecepatan elektronik ini adalah untuk mengatur besaran arus yang dikeluarkan dan mengatur kecepatan motor. Jumlah pengendali kecepatan elektronik ini sama dengan jumlah motor yang digunakan. Semakin tinggi kV, maka perlu ampere yang besar. Yang keempat, ada Power Distribution Board. Fungsi dari PDB adalah mendistribusikan arus dari baterai ke pengendali kecepatan elektronik, flight control, kamera, VTX, dan lain-lain. PDB menyerupai komponen papan elektronik mini. Di dalam komponen ini terdapat diagram besar voltage seperti komponen elektronik lainnya. Yang kelima ada flight control atau pengendali utama. Komponen ini merupakan otak dari drone. Hal ini sama dengan motherboard seperti pada komputer. FC memiliki fungsi sebagai pengatur penggerakan arah dan keseimbangan. Perintah dari remote control akan diproses di flight control kemudian mengatur penggerakan motor sehingga dapat dikendalikan dari stick. FC memiliki versi, yaitu F3, F4, dan saat ini ada F7. Yang keenam ada kamera. Fungsi dari kamera adalah mengambil atau menangkap gambar untuk melihat kondisi saat terbang. Hal ini dapat membuat pengguna seolah-olah berada di dalam drone. Ukuran kamera termasuk kecil. Beberapa jenis kamera yang biasa digunakan adalah
NTSC atau PAL, dan CMOS atau CCD. Yang ketujuh ada video transmitter. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengirimkan sinyal video yang ditangkap kamera ke Google. Google berbentuk seperti kacamata untuk melihat video yang terambil dari drone. VTX terdiri dari 25 mW hingga 800 mW. Semakin tinggi watt yang digunakan, maka pancaran yang dijangkau semakin jauh, sehingga dapat terbang jauh. Yang kedelapan ada antena. Alat ini terpasang di VTX. Kegunaannya adalah untuk memancarkan sinyal ke Google. Ada dua jenis antena, yaitu RHCP dan LHCP, yang dibedakan berdasarkan pancaran arah putaran gelombang. Yang kesembilan ada propeller. Propeller atau baling-baling terdiri dari 2 blade hingga 5 blade. Alat ini memiliki sudut kemiringan. Semakin besar sudut kemiringan, maka UAV akan terbang lebih cepat, tetapi baterai akan cepat habis. Yang ke-10 ada radio controller, transmitter, dan receiver. Radio controller merupakan komponen pengendali jarak jauh yang menggunakan frekuensi radio. Komponen ini mutlak diperlukan untuk mengendalikan drone 4 motor. Pengendali ini membutuhkan alat pemancar yang disebut transmitter dan penerima atau receiver. Dan yang terakhir atau ke-11 ada baterai. Baterai untuk pesawat tanpa awak ini biasanya menggunakan baterai LiPo, terdiri dari 1 sel hingga 6 sel. Baterai ini sering digunakan untuk race atau freestyle 45 dan 65. Nah, yang terakhir ada fungsi dan kegunaan dari drone itu sendiri. Yang pertama ada militer. Dalam dunia militer, benda ini tidaklah asing lagi. Biasanya berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Jenis-jenis yang biasa digunakan adalah UAV Predator dan Reaper. Yang kedua ada industri pertanian. Penggunaannya dalam industri pertanian tidak kalah penting, yaitu untuk penanaman benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, pemetaan, dan survei tanaman. Selain itu, pesawat tanpa awak ini juga dapat melihat potensi suatu lahan. Yang ketiga ada fotografer profesional. Dalam dunia fotografer profesional, keberadaan drone sangat membantu. Kualitas gambar yang ditangkap dengan menggunakan teknologi ini akan lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Tidak hanya memotret pemandangan, juga bisa digunakan untuk memotret sebuah kota. Yang keempat ada mainan. Selain untuk kegunaan yang serius, pesawat kecil ini juga berfungsi sebagai mainan. Namun, komponen yang ada berbeda dengan yang biasa, yaitu tidak ada kamera. Jikapun ada kamera, bukan dengan resolusi tinggi. Biasanya, jenis ini digunakan untuk pilot pemula. Yang terakhir atau yang kelima ada consumer. Biasanya jenis ini untuk memenuhi hasrat hobi seseorang, sehingga alat ini dilengkapi dengan kamera dengan resolusi tinggi. Beberapa jenis yang digunakan sebagai drone consumer adalah G-Mavic Pro, GoPro Karma, serta G-Phantom. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang video perkembangan dan pengertian dari drone. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.